Oke, kali ini kita ada kerjaan lagi, turun mesin ini, repo dengan kendala dia agak ngasep dikit. Dan untuk bagian kopling katanya agak susah dia, nggak bisa ngopling. Mesinnya ndut-ndutan, nanti kita bongkar juga area kopling. Dan untuk area head juga nanti kita bongkar, kita periksa. Dan ini sebenarnya terlihat ngebul kalau tidak di kamera, dia ngebul tipis. Untuk di kamera nggak kelihatan. Dan lanjut kita buka area head block. Kita buka area head dulu. Ada baut penutup head, ada baut head 4 biji, ada baut sentrik 2 biji, baut roll 10 1. Dan baut tusuknya ada 2 itu di area head. Dan langsung kita buka saja area headnya. Dan lanjut kita buka bloknya. Dan langsung kita buka pengancing pen piston. Sebelum kita buka kita beri kain supaya pengancing pen piston kalau mencelat tidak masuk ke dalam mesin. Dan lanjut kita buka ke bagian koplingnya, area bak kopling. Katanya motor ini sedikit tenaganya loyo. Kita buka sekalian area kopling, kita ganti nanti bagian kampas kopling dan lain-lain. Kita buka, ada baut 10 berapa biji, 10 biji ya, baut 80 biji. Untuk bagian step sudah saya buka itu, jadi enak dia untuk narik-narik bagian bak kopling. Dan untuk area rumah kopling memang dia sudah aus, nanti kita ganti bagian karet kopling. Lalu kita buka bagian penyaring filter yang menuju ke askrek. Dan itu tidak diberi packing itu. Ini sangat berbahaya untuk bagian askrek, nanti bisa nggak terlumasi oli itu. Lalu kita buka bagian kampas ganda, ada baut mahkota, bautnya besar. Dan kampas kopling juga dengan kunci mahkota, dia kecil. Dan ini untuk bagian karet koplingnya sudah kena, dia sudah bergoyang. Nanti kita ganti juga itu. Dan untuk filter oli ini sangat kotor sekali, banyak sumbatan-sumbatan, geram-geram dan sisa-sisa lem. Karena pemasangan dulu banyak-banyak memakai lem. Dan nanti kita bersihkan semuanya. Untuk area kopling, head, block dan lain-lain ini udah saya bersihkan semuanya. Dan untuk blok sendiri memang sudah baret parah dan gentong. Nanti kita lakukan pengkolteran, kita oversis 50. Dan untuk bagian piston juga udah baret parah. Untuk kampas kopling memang sudah geseng atau terbakar ini. Untuk bagian karet juga diganti, karet kopling ini udah sangat longgar ini. Dan pemasangannya nggak tepat. Lalu kita rakit. Setelah saya pasang untuk perakitan kampas kopling nanti ada video tersendiri. Dan untuk area head nanti juga ada pergantian bos klep, kita ada video sendiri nanti karena bos klepnya juga udah aus. Lalu kita rakit bagian kampas kopling dan kampas ganda ke bagian crankcase mesin. Situ ada ring baut mahkota. Dan untuk kampas ganda ada lubang-lubang dan bagian askrek juga ada lubang-lubang. Pastikan
bagian lubang itu tidak tersumbat. Untuk bagian kampas ganda ada plat matahari dan ring offset, dan ini sudah kita pasang. Dan filter sudah kita pasang, filter olinya juga. Lalu kita rakit bagian itunya, tampungan oli itu ada baut 10 2 biji. Lalu kita kencangkan bagian kampas ganda, kampas kopling dengan mur mahkota. Lalu kita ikat bagian mur itu dengan pengikatnya itu, plat mataharinya itu. Lalu untuk bagian tutup jalur yang menuju ke askrek, tutup platnya itu tidak diberi packing, dan langsung nanti kita beri packing karena itu untuk masuknya oli ke dalam askrek. Itu seperti filter sentrifugal, itu fungsinya itu untuk menyaring kotoran juga yang menuju oli menuju askrek. Lalu kita pasang, lalu kita kencangkan baut-bautnya. Dan untuk jalur oli yang di crankcase juga ini pastikan ini tidak tersumbat. Nah, itu jalur itu pastikan tidak tersumbat. Ini sudah saya bersihkan tadi lubang-lubangnya. Dan kita beri packing bagian bak koplingnya. Lalu untuk penahan kopling manualnya itu ada titik topnya, itu harus pas itu. Dan untuk pemasangan bagian perkoplingan ini kita beri grease supaya dia tidak lepas saat pemasangan bak kopling. Dan langsung kita tutup saja bagian bak koplingnya, kita pasangkan ke crankcase-nya. Kita pas-paskan, dan ini udah pas. Lalu kita baut saja. Ada baut 8 10 biji kayaknya. Kita pasang dulu secara menyilang, lalu kita kencangkan. Kita kencangkan dengan manual saja ya. Jangan menggunakan impact, nanti bautnya patah. Setelah itu kita tes dulu olinya naik enggak. Itu di lubang crankcase ada jalur oli dan itu udah naik semua. Yang di dalam juga ada itu, dan itu udah naik kedua-duanya, bisa nyemprot oli. Di bagian piston juga itu ada jalur oli, itu oli jet. Nah, itu udah keluar semua dua-duanya, dan itu udah lancar. Dan untuk bagian klep ini memang oblak, nanti kita lakukan pergantian bos klepnya dan klepnya. Dan untuk bagian klep X itu masih rapat, kita nggak lakukan pergantian, kita sekir saja ini. Untuk klep yang baru, untuk bosnya sudah saya pasang, nanti ada video tersendiri untuk bos klep, untuk pelepasan dan pemasangannya. Lalu kita sekir ulang supaya rapat bagian klep-klepnya. Kita sekir secara manual saja. Setelah itu kita lakukan perakitan bagian seal klep. Untuk klepnya sendiri kita rakit, ada per dan lain-lain. Lalu kita rakit semua untuk bagian head itu, dan lalu kita tes untuk klepnya sendiri itu sudah rapat, baik in maupun X-nya sudah rapat. Dan untuk piston udah di coulter ini dengan overseas 50.
Dan untuk kerengkes kiri ini ada bagian baut yang patah, ini udah lama, ini nanti kita lepas. Dan ini saya lepas karena saya mau melakukan pengetesan bagian sulingan ini. Sulingan atau tensioner ini memang sudah rusak, dia tidak mau menahan. Tidak mau menahan, dan ini udah bocor ini sepertinya. Nanti kita lakukan pergantian ini. Lalu kita kali dulu bagian baut yang di kerengkes ini, ada baut yang patah. Ini udah lama sepertinya, tapi ini masih enak saya lakukan ketok dulu, ketok-ketok perlahan, saya akali sampai keluar. Karena ini baut posisi di bawah, nanti takutnya ada rembesan. Kalau di atas gitu masih enak lah, nggak rembes. Kalau di bawah takutnya rembes kalau nggak dipasang baut. Dan untuk bagian tensioner atau setelan sentrik ini kita ganti saja, karena bagian ini udah rusak, menyebabkan sentriknya kendor nanti. Dan untuk bagian pelor yang di dalam setelan sulingan itu emang udah hilang, makanya dia tidak bisa menahan oli. Itu kan sistemnya seperti hidrolik, dia kalau kemasukan oli dia udah nggak bisa keluar lagi olinya. Jadi untuk setelan kan bisa kenceng. Lalu kita ganti dengan setelan yang baru, sulingan yang baru ini. Untuk bagian pernya juga kita ganti. Ini untuk per yang asli originalnya kan dia panjang seperti ini. Dan untuk yang lama tadi pernya udah dimodifikasi, pendek dia tapi kaku. Kalau untuk yang ori memang seperti ini, panjang tapi lemes dia. Lalu kita pasang ke bagiannya dan kita tes, kita kasih oli, dan itu udah bisa menahan, dia nggak bocor lagi. Dan setelan sentrik pun menjadi kencang. Ini udah oke, udah siap ini. Lalu kita rakit mesinnya. Sebelum kita rakit bagian semuanya, kita tes dulu olinya naik lagi apa enggak ke bagian head. Dan ini udah naik dengan sempurna, udah menyiprat kemana-mana olinya itu. Dan itu terlihat bagian oli udah naik dengan sempurna, begitu deras. Lalu kita pasang bagian penutupnya nanti. Penutup head sudah kita pasang, lalu kita tes tanpa knalpot. Kita tes untuk melihat apakah ada asap lagi untuk bagian bloknya, dan ternyata udah tidak berasap untuk motor ini. Dan lalu kita lakukan pemasangan knalpot dan yang lain-lain. Dan kita tes kembali suaranya seperti apa. Dan motor ini pun sudah sempurna, enak. Untuk bagian kopling juga sudah normal, dia tidak ngebut-ngebutan lagi, sudah enak. Dan ini sudah saya tes tadi, jalan beberapa kilo. Dan terima kasih kepada yang menyimak dan khususnya kepada owner yang telah melakukan perbaikan di bengkel kita. Saya ucapkan terima kasih dan sekian.